Halo Sagittarius, apa kabar? Kita jumpa lagi di bulan Mei ini. Bagaimana kabar kamu bulan kemarin? Apakah membahagiakan atau memusingkan? Nah, ini kita cek bagaimana Sagittarius di bulan Mei tahun 2022, baik dari rezeki dan juga asmaranya. Rezeki Sagittarius di bulan Mei tahun 2022. Asmara Sagittarius di bulan Mei tahun 2022. Rapi-rapi dulu. Kita buka Man, House, Mountain, Lilis, Coffin, Buset, Tower. Baik. Oke, ini not great but not terrible. Masih bisa diusahakan solusi jika ada masalah. Oke, Sagittarius, bagi kamu yang merayakan Idul Fitri, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di lebaran tahun ini kita lebih sukses, sehat, dan sejahtera. Kita awali dari kartu Man untuk rezeki. Jadi begini, di bulan ini kamu akan lebih bersemangat, lebih terdeterminasi, lebih pantang menyerah, dan lebih berpassion di dalam mengerjakan pekerjaan ataupun juga bisnis kamu. Lalu mungkin nanti kamu akan memiliki rencana-rencana yang ingin kamu implementasikan ke dalam aktivitas kamu itu. Nah, jika memang iya dan masuk akal, implementasikan saja, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lalu, kondisi alam juga akan membuat diri kamu menjadi lebih keras, menjadi lebih tegas. Sehingga, apapun yang kamu kerjakan itu, kamu ingin kerjakan dengan cepat, tepat, dan efektif. Lalu, bagi kamu pria, kamu mungkin akan lebih maskulin. Sedangkan bagi kamu wanita, mungkin kamu akan lebih keras dan tegar di bulan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika kamu tidak perlu terlalu banyak overthinking. Jalani hari-hari seperti biasa. Jalani hari-hari dengan penuh semangat. Nanti jalan keluar dari setiap masalah itu akan selalu ada. Selanjutnya, inilah kartu House. Jadi begini, kamu di bulan ini mungkin akan lebih banyak mengurus keluarga ataupun juga orang tua. Mungkin kamu bolak-balik rumah sakit, atau mungkin kamu banyak menjemput kerabat, atau mungkin kamu banyak bergaul dengan keluarga dan orang tua kamu. Selain itu, di bulan ini kamu bisa mendapatkan kestabilan dan kenyamanan di bidang ekonomi. Dalam artian, akan ada banyak kesempatan-kesempatan baik yang terbuka untuk diri kamu. Nah, ketika kesempatan itu datang, kamu manfaatkan dengan sesuai. Hindari keraguan-raguan. Jadilah orang yang lebih tegas dan efektif, seperti bilang kartu ini. Selain itu, lingkungan tempat kamu tinggal, bekerja, atau berbisnis akan lebih kondusif dan juga nyaman. Ya, walaupun masih ada satu atau dua orang yang berniat jahat pada kamu, tapi secara overall, kondisi menjadi lebih damai dan harmonis. Nah, lalu bagi kamu yang sedang proses jual beli rumah, jual beli kendaraan, atau apapun itu, maka akan ada kelancaran dan kesuksesan di bulan ini. Ya, at least kemungkinannya besar untuk bisa lancar. Selanjutnya nih kartu Mountain. Jadi begini, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan tantangan. Bulan ini juga adalah bulan yang penuh dengan kesulitan. Nah, akan tetapi meskipun ada banyak rintangan, halangan, dan kesulitan, tapi kamu mampu kok untuk menavigasi diri kamu menyelesaikan semua itu, ya walaupun dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Lalu selain itu, di bulan ini mungkin kamu akan mengambil jalur lain untuk bisa menambah
rezeki kamu. Mungkin akan ada usaha sampingan, atau mungkin kamu sukses di dalam trading, atau mungkin kamu sukses di dalam investasi. Ingat ya, sukses di dalam trading dan investasi itu tidak sama dengan sukses di dalam perjudian, terutama judi online atau main slot. Jadi hindari judi online dan main slot itu. Selain itu, bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, melamar kerja, itu masih sulit untuk diri kamu. Masih banyak rintangan, ya walaupun tidak mustahil, tapi ada banyak rintangan. Jadi kalau kamu benar-benar mau dapat kerja, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Lalu bagi yang bekerja di luar, misalnya TKI, mungkin ini belum waktunya untuk pindah. Diam saja dulu, bekerja dulu dengan penuh semangat dan dedikasi. Lanjut, ini kartu lilis untuk asmara. Begini, ini masih ada kaitannya dengan 3 ini, jadi berlangsung. Jadi begini, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, baik itu di rezeki ataupun asmara, maka yang harus kamu lakukan itu apa? Yang harus kamu lakukan adalah, jadilah orang yang tenang. Lalu jadilah orang yang penuh dengan kedamaian. Selain itu, jadilah juga orang yang penuh dengan ketulusan. Dengan damai, tenang, dan tulus, maka nanti kamu akan bisa mengerjakan dan menyelesaikan semua yang ada di depan kamu. Lalu juga dengan tenang, damai, dan tulus, hubungan asmara itu bisa menjadi lebih baik. Lilis ini juga mengatakan bahwa di bulan ini baiknya kamu bisa ikhlas. Jadilah orang yang ikhlas, yang bisa menerima segala keadaan yang terjadi. Intinya, pasrahkan saja kepada Tuhan apa yang akan terjadi. Yang penting kamu berbuat baik saja. Nanti hidup kamu dengan sendirinya dan tanpa sengaja juga akan bergerak ke arah yang lebih baik. Lalu lilis ini juga menggambarkan adanya hubungan yang jangka panjang. Mungkin itulah hubungan pernikahan, hubungan pertunangan, ataupun juga kamu yang single bisa mendapatkan pasangan. Lalu mungkin juga ada komitmen yang dirajut ulang, ada janji yang dirajut ulang. Nah, ini mungkin adanya perdamaian dari kamu yang bertikai, atau kamu yang tadinya sudah putus bisa kembali bersama dengan dirinya kembali. Selain itu, hidup kamu juga secara seksual akan lebih terpuaskan. Di dalam segi makanan juga kamu akan lebih bahagia. Next, ini kartu Coffin. Jadi kartu Coffin ini begini. Ini sebenarnya bertolak belakang dengan ini. Jadi inilah kemungkinan yang buruk yang mungkin bisa terjadi untuk beberapa orang dari kamu. Di antaranya seperti ini. Kemungkinan akan ada perubahan dan transisi yang menyakitkan yang terjadi di dalam kehidupan diri kamu. Selain itu, kemungkinan juga kamu akan bisa stres, pusing, dan uring-uringan karena keadaan itu belum ramah untuk diri kamu. Lalu kamu juga mungkin akan bisa mengalami depresi, kebangkrutan, dan kerugian di dalam kehidupan kamu. Nah, itu semua adalah hal-hal yang buruk. Jadi, untuk bisa membuat hal-hal itu menjadi lebih baik, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan apa yang dikatakan oleh kartu lilis. Jadilah orang yang tenang, yang damai, dan tulus. Selain itu, jadilah orang yang bisa teliti, dan jadilah orang yang bisa waspada terhadap keadaan sekitar. Hindarilah terlalu percaya kepada orang lain. Lalu hindari juga untuk mempercayakan uang kamu kepada orang yang baru kamu kenal. Jadi lebih berjaga-jaga saja di bulan ini agar kamu bisa selamat. Lalu selain itu ada kemungkinan kamu bisa sakit, mungkin juga bisa bed rest. Jadi ketika sakit itu datang, maka hindarilah dulu stres, tenang dulu, pulihkan diri dulu. Apapun yang terjadi di luaran tidak perlu terlalu kamu pikirkan dulu, yang penting kamu pulih dulu. Selain itu, amit-amitnya ada kemungkinan adanya kematian dari orang yang kamu kenal atau orang yang kamu sayang. Lalu selain itu, Coffin ini juga menandakan berakhirnya pernikahan dan berakhirnya hubungan. Nah,
Jadi oleh karena itu, sekali lagi, agar hubungan itu tidak berantakan, jadi orang yang tenang, jadi orang yang sabar, dan jadilah orang yang damai. Mudah-mudahan gak happen, ini horor. Selanjutnya, inilah kartu Tower, jadi yang menyatakan seperti ini. Kemungkinan kamu di bulan Mei ini akan berurusan dengan institusi. Nah, apa saja institusi itu? Mungkin bank, mungkin sekolahan, mungkin universitas, atau mungkin pemerintahan. Lalu selain itu, di bulan ini kamu juga mungkin akan lebih terbatas pergerakannya. Mungkin karena kamu bokeh, atau mungkin karena kamu lagi hemat, atau mungkin karena kamu lagi isolasi mandiri. Kartu ini juga menyimbolkan ada kemungkinan kamu berurusan dengan hukum, berurusan dengan sesuatu yang resmi dan legal. Mungkin kamu juga akan berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Tower ini juga mengatakan akan ada kecenderungan bagi diri kamu untuk lebih menyendiri di bulan ini. Jadi kamu mungkin akan lebih cuekin pasangan kamu, cuekin siapapun, dan cuekin apapun yang terjadi. Kamu hanya fokus kepada diri sendiri. Ini mungkin terjadi karena kamu stres dan pusing, sehingga kamu butuh pemulihan. Nah, jadi kurang lebih begitu Sagittarius. Tolonglah kamu ingat bahwa apa yang kami utarakan ini belum tentu terjadi di dalam hidup kamu, dan belum tentu akan terjadi di dalam hidup kamu. Jadi jangan jadikan ini patokan untuk hidup kamu. Nah, kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Kami doakan yang terbaik. Good luck and Godspeed.